حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba tentunya selalu berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga keimanan kita, dijaga ibadah kita, dan juga dijaga selalu akhlak dan tingkah laku kita untuk bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya munajat kita bersama, karena setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa agar kita ini selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan.
Zat yang maha memberikan segala-galanya kepada kita ialah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik untuk diri kita, mengharapkan sesuatu yang bisa membahagiakan kita, baik itu bahagia dunia kita ataupun bahagia di akhirat kita, maka syarat utamanya dekatkan diri kita selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan selalu menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mutlak harus selalu kita lakukan bersama, karena Allah lah yang maha memberikan segala-galanya. Allah tempat kita meminta, Allah tempat kita bermohon, Allah tempat kita bergantung, semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari kita jaga diri kita agar kita bisa selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan selalu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang maaf kita manusia ini, ketika kita sudah banyak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenikmatan, kita sering lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita disibukkan dengan dunia kita, terkadang kita tadi kami katakan di awal, tidak menjalankan perintah Allah, solat terutama. Tapi ketika kita susah, ketika kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baru kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal untuk mendekat kepada Allah, untuk kita mengharapkan sesuatu dari Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mesti ketika kita susah. Tapi ketika kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pun, kita harus selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita takut ketika banyak kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi kita malah jauh dari Allah, tidak menjalankan perintah Allah, solatnya kita tinggalkan, akhlak kita kepada tetangga tidak bagus, maka na'udzubillah, kita takut apa yang Allah berikan kepada kita itu bukan kenikmatan dari Allah buat kita, tapi malah sebaliknya, itu nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita karena kita lalai dari menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita acuh tak acuh dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah diingatkan oleh saudara kita, diingatkan oleh keluarga kita, diingatkan oleh teman-teman kita, diingatkan oleh pengurus untuk selalu bagaimana kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan sholat kita. Diingatkan selalu, tapi kita masih biasa-biasa saja. Kita masih asyik dengan dunia kita, asyik dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Na'udzubillah. Yang seperti ini Allah tetap akan memberikan nikmatnya kepada kita, memberikan rizkinya kepada kita. Tapi yang seperti ini Allah hanya memberikan rizkinya, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak menjalankan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua. Dalam surat Ibrahim dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, bersyukur dalam artian tadi kami katakan di awal, mempergunakan nikmat Allah untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ibadah, menjaga solat kita, mempergunakan nikmat Allah untuk kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan buat sesama manusia. Maka yang seperti ini janji Allah akan memberikan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya ketika kita lalai, kufur dari nikmat Allah, jauh dari Allah, padahal kita banyak diberikan kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nikmat sempat, nikmat waktu, nikmat kesehatan, subhanallah, semuanya diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi saat itu kita lalai dari menjalankan perintah Allah, salat kita masih ketinggalan. Allah mengingatkan kita, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur akan nikmatku, lalai dari nikmatku, tidak dipergunakan untuk mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, tidak dipergunakan untuk selalu menjaga perintahku, solatnya bagaimana dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tunggu, kata Allah,
Tunggu. Inna azabi lasyadid. Azabku amat sangat pedih. Na'udzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan kita mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan itu. Kita semua tentunya mengharapkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita, memberikan sosok suri tauladan manusia pilihan yang harus kita jadikan panutan ketika kita berpedoman mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah kehidupan kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan itu semua buat kita. Tapi terkadang kita masih banyak yang lalai dari ini. Kita masih banyak yang lalai. Maka oleh karena itu di akhir tahun ini kita sudah mulai berniat untuk kita bersama-sama membenahi diri kita. Membenahi diri kita untuk nanti ke depan, di tahun yang baru miladiah, kita untuk menjadi orang-orang yang lebih baik. Baik dalam hal ibadah kita, baik juga dalam hal muamalah kita kepada sesama manusia. Kalau kemarin kita masih banyak lalai sholatnya, tinggal sholatnya karena urusan dunia kita, pekerjaan kita, yuk mulai saat ini kita garis bawahi. Kita buat tintah merah. Kita ingatkan dalam diri kita ke depan untuk kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ibadah kepada Allah. Begitu juga sama dengan akhlak kita. Kalau mungkin tahun ini kita masih mendahulukan ego kita, egois kita kepada tetangga, egois kita dengan keluarga kita, merasa kita paling hebat, merasa kita paling kaya, merasa kita paling pintar, akhirnya mengecilkan orang lain. Nauzubillah. Mari kita berniat bersama ke depan untuk kita sama-sama benahi. Sama-sama benahi. Selagi Allah Subhanahu wa taala insyaallah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita, mari kita sama-sama benahi segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena hanya kita sendiri yang tahu akan diri kita. Dan kita sendirilah yang bisa mengarahkan diri kita. Mau kemana diri kita nanti? Apakah mendapatkan kebahagiaan dari Allah, apakah malah sebaliknya mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala? Diri kita sendiri yang ngaturnya, diri kita sendiri yang harus berbuat. Karena tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Atau bahkan orang tua kita sendiri tidak akan bisa menanggung dosa kita. Kita sendiri yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi mari kita bersama-sama berniat dalam hati kita ke depan, di tahun miladiah ke depan, kita berusaha menjadi orang-orang yang lebih baik dan lebih baik. Baik agama kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik salat kita, dan juga baik sekali lagi akhlak dan tingkah laku kita kepada sesama manusia, yang pada akhirnya nanti insyaallah kita berdoa bersama, kita semua akan selalu dijaga oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الحمد لله.